Assalamualaikum aloha. Saya Yuda Widya Rahman CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya, tempat tugas saya di SMKN Puspahyang. Kali ini saya akan berbagi tugas saya tentang koneksi materi modul 2, 3 yaitu praktik coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Aspek pengukuran yang pertama yaitu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Indikator ke-1 adalah bagaimana pengalaman, materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada modul ini mempelajari tentang supervisi akademik dengan pendekatan 3 prinsip yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Tujuan dari supervisi akademik itu sendiri adalah pengembangan kompetensi diri setiap pendidik di sekolah. Modul ini juga mempelajari tentang coaching yang di dalamnya terdapat poin kehadiran penuh, presence, mendengarkan dan mengajukan beberapa pertanyaan. Akhirnya ada proses coaching berbasis alur tirta. Indikator yang kedua yaitu bagaimana emosi-emosi yang dirasakan oleh CGP terkait pengalaman belajar pada modul ini. Yang saya rasakan adalah yang pertama emosi bersyukur. Bersyukur sudah mencapai modul 2, 3 yang erat kaitannya dengan hubungan dengan teman sejawat sehingga menjadi pengalaman positif. Kemudian emosi yang kedua adalah optimis, artinya ilmu pada modul ini yang sangat saya butuhkan karena membahas tentang cara-cara berkontribusi untuk membantu orang lain dan menyebarkan kebaikan sehingga dapat membentuk ikatan sosial yang kuat dan memperkaya hubungan antar teman sejawat. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Yang sudah baik menurut saya dalam hal alur tirta yakni hal tersebut menjadikan saya dapat berkolaborasi menjadi coach ataupun coace dengan rekan sejawat. Bagaimana cara menyampaikan tujuan, menyampaikan rencana yang dapat dilakukan dan terukur dari hasil identifikasi permasalahan nyata yang ada di sekolah dan bukan dari hasil asumsi. Rencana tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan kerja secara kontinu dan keterlibatan rekan sejawat di sekolah. Selanjutnya pertanyaan keempat. Pertanyaannya yaitu apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah menggali informasi dari coachee yang dapat ditimbulkan dari pertanyaan yang berbobot. Pada proses alur tirta tersebut sangat diperlukan jati diri coachee dan permasalahan yang dibawanya sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah bagaimana keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi? Di sini ada 2 jawaban. Yang pertama adalah pada proses praktik alur tirta, saya mampu memposisikan diri sebagai coachee ataupun supervisor sehingga saya dapat mempraktekannya pada kasus yang lain di sekolah saya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu kematangan pribadi yang muncul saat mempraktekkan alur tirta tersebut. Saya dapat merasakan emosi kesabaran, optimis dan bahagia saat saya menjadi kok yang dapat membantu orang lain dengan tidak mendikte orang tersebut dan melibatkan cara sendiri kepada diri coachee. Rubrik pengukuran yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan kritisnya adalah kepada leader. Yaitu seorang kepala sekolah harus mampu menyusun program supervisi akademik, mulai dari perencanaan sampai pada hasil dari serta tindak lanjut dari supervisi akademik ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas profesional guru, yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku jika tidak tentu akan berdampak pada siswa, guru, dan kondisi sekolah. Yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau disebut insight baru. Yang perlu diingat di sini adalah, guru merupakan pemimpin pembelajaran. Guru harus bisa coaching dalam supervisi akademik yang bertujuan pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Pemimpin pembelajaran harus memiliki kompetensi yang bisa mendeteksi perkembangan murid dalam beberapa aspek seperti kognitif, sosial, emosional dan kompetensi skill murid sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP zonanya bisa di tingkat sekolah maupun tingkat daerah CGP itu berasal. Analisa ke-1.
Coaching supervisi akademik belum bisa dipahami oleh seluruh komunitas yang ada di sekolah baik guru maupun tenaga administrasi, bahkan untuk tenaga administrasi tidak ada supervisi sama sekali. Kemudian yang kedua, kegiatan supervisi akademik harus dipahami oleh seluruh sivitas akademik terutama kepala sekolah tentunya yang berbasis alur tirta sehingga program tersebut bukan hanya program rutinitas saja melainkan ada efek positif bagi perkembangan sekolah. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Pertama yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan pemahaman supervisi akademik dengan rekan kerja di komunitas guru otomotif sehingga dapat memberi contoh bagi komunitas guru yang lain. Kemudian yang kedua, melaksanakan supervisi akademik berbasis alur tirta pada komunitas guru otomotif dengan tujuan setiap masalah dapat diselesaikan hasil pengembangan dan ide kreatif. Rubrik yang terakhir, membuat keterhubungan. Pertanyaan pertama yaitu tentang pengalaman masa lalu CGP. Ada 2 pengalaman CGP di sini yang akan dijelaskan. Yang pertama, saya pernah disupervisi oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan pengawas sekolah dengan berbagai penilaian secara nyata dari mulai perencanaan maupun pelaksanaan, namun hanya sebatas program kegiatan saja atau kelengkapan administrasi sekolah saja tanpa ada tindak lanjut. Pengalaman yang kedua yakni mendapatkan supervisi profesional skill saya oleh salah satu brand otomotif dengan berada di level manakah skill saya dan tindak lanjutnya menyetarakan level skill saya dengan ahli otomotif yang berada di bawah perusahaan tersebut. Selanjutnya tentang penerapan di masa mendatang. Menurut saya kegiatan supervisi akademik internal dilaksanakan oleh sekolah tidak hanya sebatas program kegiatan untuk mengisi administrasi sekolah saja untuk penilaian akreditasi dan lain halnya. Namun harus menjadi habituasi yang akan mendatangkan perubahan pola mengajar yang lebih dan pengelolaan sekolah yang lebih baik sehingga sesuai dengan kebutuhan murid yaitu menjadi murid yang mandiri. 3. Tentang konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan belajar murid berbeda-beda sehingga harus dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya agar dapat mengambil potensi yang dimiliki oleh murid. Hal tersebut sama halnya dengan praktik coaching alur tirta yang harus menggali ide dan solusi dari coach untuk menyelesaikan masalahnya. Pada modul 2.2 ada yang disebut teknik stop dan mindfulness yang bertujuan untuk menjaga proses pembelajaran tetap kondusif. Begitu pula pada saat kegiatan coaching harus ada teknik untuk bisa menjaga kegiatan tetap kondusif dan konsentrasi penuh terhadap perbincangan masalah. 4. Informasi apakah yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP? Pendekatan peningkatan keprofesionalan guru pada supervisi akademik sebagaimana dikemukakan oleh Sabandi. Dapat dilakukan dengan teknik supervisi, menumbuhkan budaya organisasi pembelajar, dan kegiatan pelatihan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, dapat dilakukan kinerja lembaga melalui peningkatan keprofesionalan guru secara berkelanjutan baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.